Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Firsana Siregar akan menyampaikan hasil presentasi saya tentang etika profesional di bidang IT. Pertama adalah pengertiannya. Pengertian etika merupakan ilmu yang menyelidiki tentang suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Menurut A. Mustafa. Nah, sedangkan pengertian dari profesional itu sendiri adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Pengertian teknologi informasi menurut Haq dan Ken bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, setelah semua digabungkan, dapat kita simpulkan bahwa etika profesi IT adalah norma-norma atau kaidah-kaidah manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya dan mempertimbangkan segala tindakannya dalam melakukan pekerjaannya, khususnya dalam bidang ilmu teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah etika profesional di bidang IT. Profesi IT dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu, dan lain-lainnya. Ciri-ciri profesionalisme IT. Ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang pandai IT harusnya ada: 1. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disiplin. Yang kelima, mampu bekerja sama. Dan yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Kode etik, etika profesi. Tujuan kode etik profesi adalah: 1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Kode etik ada beberapa bagian. 1. Kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah: 1. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking, di mana kode etik pengguna internet ini terdapat
undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah, dan apabila dilanggar oleh pengguna internet itu sendiri, maka ada sanksi tertentu yang akan ditanggung sendiri. Jadi, kita sebagai pengguna internet berhati-hatilah dalam memilah atau memilih apa yang ingin kita dapatkan dan apa yang tidak seharusnya kita dapatkan. Dan yang kedua adalah etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah: 1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja lainnya. Dan yang selanjutnya adalah kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah macam-macam profesi di bidang IT. Yang pertama adalah programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Tugas dari seorang programmer adalah membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada. Kualifikasi seorang programmer yaitu menguasai logika dan algoritma pemrograman, menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, Ajax, CSS, JavaScript, C++, VB, PHP, Java, Ruby, dan lain-lain. Memahami SQL, menguasai bahasa Inggris IT. Yang kedua adalah software engineer. Software engineer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tugas dari software engineer ini adalah merancang dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software mereka. Kualifikasi yang harus diketahui oleh software engineer yaitu menguasai keahlian sebagai programmer dan sistem analis, menguasai metode pengembangan software seperti RUP, Agile, XP, Scrum, dan lain-lain. Profesi yang ketiga adalah IT support. Merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Profesi ini cukup mudah dilakukan karena bisa dilakukan secara otodidak tanpa memerlukan pendidikan khusus. Tugas dari IT support adalah install software, memperbaiki hardware, dan membuat jaringan. Kualifikasi dari IT support yaitu menguasai bagian-bagian hardware komputer, mengetahui cara install program atau aplikasi software, dan menguasai sejumlah aplikasi umum sistem operasi komputer.
Bagian yang terakhir adalah contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer ini ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Dan yang kedua, netiquette. Netiquette ini merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Yang ketiga, e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Dan yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer dan penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal. Maka demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.